Alhamdulillah kembali Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bermujalasah seperti biasa setiap malam Sabtu untuk mengkaji sebagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat serta pengikutnya setia sampai hari kiamat. Sebenarnya kita seperti biasanya sudah mengkaji kitab Az-Zuhd wa Ar-Raqaiq, Al-Bahru Ar-Raqaiq fi Zuhdi wa Ar-Raqaiq. Yang kemarin kita telah masuk ke tema Asbabu Hayatil Qalbi wa Ghudiyatu An-Nafi'ah, sebab-sebab hidupnya hati dan makanan hati yang bermanfaat. Yang kita bahas kemarin zikrullah wa tilawatil Quran, istighfar, doa, sholat kepada Nabi dan yang lain. Yang kemarin baru sampai zikrullah. Untuk malam ini seperti yang disampaikan dengan Mas Dedi, kita akan mencoba sedikit mengulas tentang bagaimana seharusnya kita dalam menghadapi Ramadan, dalam artian persiapannya apa saja. Mengingat Ramadan ini adalah bulan yang memang spesial untuk kita, bulan yang disebut Nabi Syahrul Mubarak, bulan berkahi, bulan yang Nabi sampaikan tuftau abwabul jannah, bulan yang tughlaqu abwabul jahim, dibuka pintu surga untuk pintu neraka, bulan yang turun fi syaitan, bulan yang jelas tadi belenggu, bulan yang dari atas langit dari malam pertama ada semua ya baghil khair aqbil, ya baghil syarr aqsir, wahai pencari kebaikan bersemangatlah, wahai pencari keburukan berhentilah. Bulan yang tiap malam Allah memberikan utaqab minan nar, orang-orang yang Allah selamatkan selama Allah bebaskan dari neraka jahanam. Ini adalah spesial. Belum lagi di situ ada Lailatul Qadar. Maka karena ini luar biasa, kita harus persiapannya sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, kita mulai dengan sedikit menyampaikan kisah remaja yang menunjukkan betapa Ramadan ini bisa meningkatkan nilai seorang dengan sangat tinggi sekali. Ada dalam hadis itu disebutkan ada 3 orang yang 2 ini berjihad fisabilillah sampai akhirnya mati syahid. Dan kita tahu jihad itu kalau meninggal mati syahid, darah belum sampai bumi itu sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat syafaat puluhan anggota keluarganya, aman di fitnah, mendapatkan 7 bidadari begitu. Ini keutamaan mati syahid. Dari kiamat datang berluka yang masih menganga, darahnya darah merah tapi banyak minyak kasturi. Itu orang mati syahid. Yang juga di kita insya Allah juga banyak orang yang mati syahid. Di antaranya kapan? Jadi kan ingat hari santri ya, tanggal berapa ini? 22 Oktober ini, hari santri. Mengapa hari santri? Itu ingat-ingat apa itu? Itu ceritanya kan ketika Inggris mau ke Indonesia, Belanda ngikut gonceng. Kemudian Pak Karno sebagai presiden waktu itu menemui Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU waktu itu. Kemudian apa? Beliau kemudian minta fatwa, Yai ini Inggris mau datang lagi lewat Surabaya ini, kayaknya bagaimana? Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari rapat dengan para ulama Jawa Madura, rapat
pada tanggal 22 Oktober kemudian menelurkan sebuah resolusi, namanya resolusi jihad, yang memfatwakan wajib jihad melawan penjajah. Itulah kemudian dari situ akhirnya banyak orang-orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah datang ke Surabaya siap-siap menghadang datangi pasukan penjajah. Puncaknya 10 Oktober terjadi perang besar antara kaum muslimin dan Inggris dan Belanda. Itulah yang disebut dengan apa? Hari Pahlawan. Cuma kalau di buku Indonesia itu tidak ada cerita jihadnya, nggak ada. Tapi aslinya begitu, maka kita pasti takbirullahu akbar. Itulah jihad yang semoga para mujahidin pada waktu itu kemudian mendapatkan karena syahadat. Di antaranya bukan banyak lagi dalam upaya membela bangsa Indonesia ini, kita dengan darah kaum muslimin kebanyakan. Nah, dulu itu 2 orang mati syahid, kemudian yang 1 orang kawannya ini hidup normal dan belum meninggal, sampai kemudian meninggal di atas tempat tidur. Lalu temannya melihat mimpi 3 orang itu masuk surga semua. Cuma yang aneh bagi beliau, kok yang nggak mati syahid malah surganya lebih tinggi. Ini aja apa? Akhirnya menemui Rasulullah SAW. Tanya Rasulullah, saya mimpi 3 bersahabat ini masuk surga. Cuma menurut saya kan yang masuk surga mestinya yang lebih tinggi mesti yang mati syahid. Nah, ini kok malah yang mati biasa surganya lebih tinggi. Ini ada apa? Mengapa jadi seperti itu? Kemudian dikabarilah, Nabi beritahu, bukankah setelah kematian 2 orang yang mati syahid itu, yang 1 orang ini masih sholat, masih ketemu Ramadan dan Ramadan. Ternyata waktu yang berlalu masih sholat Ramadan, dia saum itu mengangkat derajatnya melebihi yang mati duluan. Itulah Nabi bersabda, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya dan baik amalnya. Sebaliknya wa syarrun nas, orang-orang buruk itu yang apa? Man qala umruhu, umurnya panjang tapi amalnya buruk semuanya. Kalau bahasa orang Indonesia, tua-tua kelaji, makin tua makin jadi. Ini paling buruk. Teman sekalian, ini kalau Ramadan kita salidusi akan menghasilkan yang luar biasa. Misalnya ya, kita nanti kan ketemu Lailatul Qadar insyaallah. Lailatul Qadar itu setiap tahun ada kok. Sejak zaman Nabi itu ada ya. Setiap tahun ada. Kapan? Malam ganjil 10 hari terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kok yang Indonesia posone ping loro. Ada yang Rabu, ada yang Kamis misalnya. Ganjilnya sih tinggi. Sama-sama mengaku ganjil. Yang satu yang puasa duluan, ini malu ganjil. Ini berkata, ini malu genap, saya malu ganjil. Sudah kalau usah pusing, wakil di belajar gitu aja. Nanti capek. Nah, sekiranya nanti pada malam Lailatul Qadar kita itu niatkan infak 50.000 misalnya, kan ibadah di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti infak 50.000 itu lebih baik daripada infak 50.000 selama 1000 bulan. Coba hitung 50.000 kali 30, sudah 30 hari.
Berapa itu? 1.500.000 ya? Apa? Saya mana? 1.500.000 ya? 1.500.000 ping 1.000 piro ya? 1,5 miliar. Jadi infak di Baitul Qadar 50.000 itu lebih mulia dibanding infak 1,5 miliar selain Ramadan. Luar biasa itu. Kemudian apa? Sholat sak rakaat di Baitul Qadar berarti lebih baik pada sholat 1 kali 30, ya kan? 30.000, 30 ya, 30 kali 1.000, 30.000. Jadi sholat 1 rakaat itu melebihi sholat 30.000 rakaat. Apalagi harus dengan umroh ping 1.000 berapa itu? 20.000 ping 1.000 berapa? 20.000 ping 1.000 3 miliar. Sarokat lebih 3 miliar. Masya Allah. Karena jenengan bisa umroh di Ramadan itu mantap. Kalau umroh itu di Ramadan kahajah ma'ikatan. Siapa yang umroh di bulan Ramadan dia seperti haji bersama Rasulullah SAW. Apalagi malam akhir sholat di Masjidil Haram kan 1 rakaat di Haram sama dengan 100.000 rakaat di Asoban. Jadi jadikan salah 1 rakaat di Mekah di Ka'bah, di Ka'bah itu sama dengan atau lebih baik pada sholat senilai dengan sholat di masjid selain Masjid Haram itu 100.000 rakaat. Luar biasa. Karena umroh kalau di Indonesia itu ada umroh Ramadan itu kalau akhir 45 juta, kalau awal 37 juta, itu murah banget. Kalau itu yang murah, sarokat kalau 100 miliar, 1 miliar boleh. Masalahnya kalau itu dan Masya Allah nikmat sekali. Saya alhamdulillah pernah umroh di akhir Ramadan, alhamdulillah. Tapi tidak untuk 45 juta, karena kalau ada orang kaya tiba-tiba ke pondok itu, Ustaz pondok 5 tak umroh ke, jadi orang sama kerja. Itu Masya Allah. Nah, kalau di sana sholatnya di Indonesia karena sholatnya itu kan udur ya, udur apa? Ada yang merasa saya bener walu, saya bener selingkuh gitu. Saya walu, yang sunnah itu 8, yang selingkuh kan tidak dibatasi. Padahal di Mekah itu sholatnya habis isya itu terawih 8 rakaat. Nah ikut, waktu insya Allah ikut. Nah malamnya jam 1 sampai jam 3 21 rakaat. Jadi malah dilakukan dua-duanya. Tidak apa-apa. Karena memang Nabi tidak batasi jumlah rakaat. Dan Nabi 8 nggak pernah nambah. Iya, tapi antum harus ingat Nabi 8 itu berapa lama. Diriwayatkan oleh hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan pada malam ganjil pertama kan sholat malam terawih berjamaah, diikuti jamaah sahabat. Disebutkan selesai kapan? Hatta nisfal lail, sampai setengah malam, sekitar 4 jam, 9, 10, 11, 12. Jadi kira-kira satu kali setengah jam. Kalau kita rata-rata 8 rakaat itu berapa jam? Setengah jam. Malam kedua nambah hatta thuluthay al-lail, sampai 2/3
malam, ya sekitar jam 2 baru selesai, berarti 6 jam. Malam ketiga sampai keadaan takut sahur sampai kami takut nggak dapat sahur karena mepet habis sahur mungkin sekitar jam 4 kan. Kalau sekarang subuh jam 4, 8 jam. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Maka yang sahabat kemudian ada yang nggak mampu seperti Nabi, akhirnya milih sholatnya tidak panjang-panjang seperti Nabi, tapi banyak apa? Rakaatnya. Ada yang 21, ada yang sampai 36. Ya nggak apa-apa, silakan. 2 aja nggak apa-apa. 21 nggak silakan, yang penting cuma Nina, yang penting itu jangan sampai masuk apa muri ya, ini sholat terakhir tercepat dunia kayak itu maninanya repot ya. Saudara sekalian, itu maka apa yang kita siapkan ini, karena tentunya seperti main bola ini. Main bola itu kan tetap butuh pemanasan, ya kan? Mau sampai langsung keluarga di lapangan nanti kram nanti. Apa-apa pasti butuh pemanasan. Apa-apa itu pasti butuh pemanasan. Syakban ini sebenarnya bukan memanas, pemanasan belum Ramadan, biar Ramadannya nanti lancar. Apa yang perlu kita persiapkan? Pertama, tentunya kita periksa kembali, latihan periksa amal-amal sendiri. Karena Ramadan kan akan bernilai kalau manusia Ramadan imanan wahtisaban. Kalau landasannya saum itu iman, karena yakin pada Allah, kemudian mengharap pada Allah, itu baru berpahala, baru bertinggi. Maka sekarang kita latih seluruh amal kita ini iman sama atau tidak. Amal kita ini betul-betul Bismillah atau belum. Bismillah itu ya dengan nama Allah, atas pertolongan Allah, mengharap barokah Allah. Bismillah. Saya bekerja ini sudah bismillah atau bismillah kau takut pada istri? Oh enggak kerja kok duduk istri, enggak benar dia kayaknya. Apa kerjanya bukan karena bismillah, dengan takut sama istri. Bukan karena bismillah ini kewajiban sebagai suami, tanggung jawab saya bismillah. Beda, sama-sama amalnya beda niatnya. Istri ngurusi anak, ngurusi rumah tangga ini sudah bismillah atau karena apa? Atau karena mungkin terlalu sayang sama suami, atau karena dikasih duit bayar semangat ujiannya kalau pas duit sidik ya, akan kelihatan ini lah atau tidak. Mari kita coba terus pantau hati kita dulu, karena memang amal-amal itu yang paling penting kan hatinya. Orang tuh kadang-kadang yang diperhatikan fisiknya ya. Sakit, kemudian diobatkan. Kalau hatinya sakit, karena tidak perhatian untuk mengobatkannya. Itu pertama. Kemudian supaya nanti kuat dalam beribadah, itu ya hatinya dibersihkan. Mengapa banyak terjadi di masjid-masjid? Nggak tahu masjid sini terjadi apa tidak. Itu penuhnya kalau 7 hari pertama. Setelah itu mengalami kemajuan soft. Di sini terjadi nggak, Pak? Enggak ya? Full. Sama juga ya? Berarti fenomena masjid Indonesia Raya. Saya Allah alam itu karena hatinya belum terlalu dibersihkan, sehingga semangatnya lembek di tengah-tengah. Kenapa? Karena semua manusia itu melemahkan hati. Inal abda, yang kita baca ya, idza adzaba nuqitat fi qalbi sauda. Hamba itu kalau berdosa akan dikasih lembah hitam. Idza zada tambah dosa, nabati ta'ata taqwa qalbu, sampai hati yang penuh dengan noda hitam. Dari karon itulah tutupan yang Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Sekali tidak, inilah tutupan yang menutup hati mereka karena perbuatan sikap mereka. Perbuatan mereka nutup. Akhirnya kalau sudah nutup, males. Mengapa ada orang umur 20 tahun sehat-sehatnya
tapi kalau ada panggilan aswatu khairun naum dapat bangun. Itu bukan kakinya yang sakit. Yang sakit apa ya? Hatinya ditutupi dengan dosa-dosa. Maka biar Ramadan lebih semangat, hubung juga setan ditali oleh Allah, dibersihkan hati kita. Maka kita sejak sahabat semua banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca istighfar, ya coba latihan 100 kali sehari minimal. Mau lebih banyak, Allah, karena tidak ada larangan untuk beristighfar. Bahkan Nabi bersabda, man aktsara istighfar, siapa yang banyak istighfar, jangan untuk diambil roja, untuk diri meroja, Allah zakau naik kasih. Allah jadikan sedihnya jadi gembira, sempitnya jadi longgar, dan rezekinya datang dari disangka-sangka. Banyak istighfar. Biar apa istighfar itu kan minta maghfirah pada Allah. Maghfirah itu asatru, menutupi dosa-dosa, dan juga tidak diikau oleh Allah. Ada oleh Allah itu maghfirah, minta maghfirah, istighfar. Perbanyak. Tambah lagi dipastikan dilatih agar saya istighfar selalu membaca pagi dan malam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Tambah lagi ketika sholat saat sujud, ya di antara sujud yang ada baca doa yang Nabi ajarkan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya baca saat saya sujud? Saya baca subhanarabbil a'la ya. Nabi mengajarkan, bacalah Allahumma inni dzulamtu nafsi dzulman katsiran. Allahumma inni nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa minta ampun pada Allah. Ya Allah, ini dalam dzulman katsiran. Saya berbuat dolim yang banyak kepada Engkau ya Allah. Wala yaghfiru illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, ampunilah aku dengan dari Engkau ya Allah. Innaka antal ghafurur warhamni, sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, yang Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dibaca saat sujud, saat kita posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarin siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia paling soleh setelah Rasulullah, yang dijamin oleh surga. Bahkan bukan yang masuk surga, nanti beliau dipanggil segala pintu surga. Abu Bakar, sini, Bakar sini aja, karena semua amal dilakukan. Pintu saum undang Abu Bakar, pintu sholat, pintu jihad, semua undang beliau, karena memang beliau melakukan semua amal kebaikan. Nah, begitulah, tapi masih diajari juga taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang mesti harus lebih perhatian, lebih terus-menerus belajar, karena kita banyak memproduksi dosa-dosa. Jadi jamaah sekalian, mari kita berusaha melazimi istighfar 100 kali supaya ringan. Bagaimana kalau memang kita belum sempat? Supaya ringan sebenarnya tinggal bersolat, berzikir, mulai berdiri atau naik motor atau pulang jalan kaki, coba baca istighfar 20 setiap sholat. 5 kali sudah 100 gitu ya. Kalau mau simpel, tapi mau lebih, coba. Ini pertama agar kita hatinya bersih, istighfar, taubat. Kemudian upayakan menghentikan permusuhan dengan saudara muslim kalau ada. Kenapa? Nabi bersabda Bukhari bahwa inna amala ibni adam turfa'u, sesungguhnya amalan Adam itu diangkat kapan? Yaumul Itsnin wal Khamis, pada hari Kamis. Jadi amalan diangkat itu ada pekanan, itu pada Senin dan Kamis.
ada tahunan itu pada bulan Sya'ban. Tapi ditanya kenapa ada banyak saum di bulan Sya'ban, semua amal diangkat di bulan Sya'ban. Yang kanan Senin Kamis. Allah periksa itu amal-amal kita, kemudian apa? Allah ampuni semua dosa kita. Masya Allah, ya Allah Maha Pengampun. Illa syirka, kecuali dosa syirik. Walladzi bainahu wa baina akhihi syahnan. Dan orang yang antara dia dan orang lain terjadi syahna, permusuhan. Maka orang yang punya persengketaan, permusuhan dengan saudari muslim itu difirmankan aldiru hadaini hatta yastaliha. Tunda pengampunan dua orang ini sampai keduanya mau berbaikan. Gitu Pak. Jadi monggo kita berusaha untuk jangan sampai musuh. Musuh yang sesama muslim. Bahkan mungkin ya, ini kalau boleh dibilang pikiran saya sendiri, biasanya orang kalau halal bihalal bulan apa? Syawal ya. Gimana kalau tidak sudah bulan Sya'ban? Nggak harus cara terus, paling tidak yang sering ketemu. Misalnya jamaah sobat tanggal berapa misalnya Ramadan itu kira-kira ini sampai tanggal berapa sih? Sampai 28 perkiraan. Yang antara itu Pak ya, saya 29 jamaah yang kumpul, wes monggo saat ini halal dusone kita salaman semuanya biar gil yang ada hilang. Tapi itu baik juga ya. Selesai. Halal bihalal menghalalkan dosa-dosa itu lebih enak sehingga Ramadan dosa sama Adam hilang. Jadi Allah sama manusia juga Allah ampuni. Ramadannya wah enak itu. Semangat iman sama sehingga takjil Ramadan nanti bisa keluar Ramadan itu seperti bayi keluar dari rahim ibunya, resik rahim ibunya. Kita harus seperti itu. Kalau bisa sebelum Ramadan bahkan perlu diselesaikan urusan dengan sesama anak Anda biar tidak banyak mengganggu. Itu kemudian juga diperbanyak saum Sya'bannya. Kita tahu Ibu Aisyah berkata tidaklah Nabi saum yang paling banyak melebihi saum Sya'ban selain Ramadan. Juga tadi diperbanyak zikirnya. Karena apa? Ibadah-ibadah itu ternyata nilainya itu karena banyak zikir. Maka kita tahu Nabi beritanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah ayu sholati afdol. Rasulullah sholat paling afdol ini bagaimana? Jawaban Nabi apa? Aktsaruhum dzikron lillah. Yang paling banyak berzikir pada Allah saat dia sholat. Tanya lagi ayu siyami afdol. Siam yang paling utama bagaimana ya Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Aktsaruhum dzikron lillah. Yang paling banyak berzikir pada Allah saat dia sholat. Ayu hajjin afdal, haji mana paling utama? Jawabannya sama, yang paling banyak berzikir pada Allah. Ayu jihadin afdal, sama juga jawabannya yang paling banyak berzikir pada Allah. Ini artinya berarti zikir itu jadi satu sarana wasilah yang meningkatkan nilai-nilai kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Sya'ban ini mari kita coba kuatkan istighfar dan zikir yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah kurang lebih jalaul qulub. Jala itu apa? Bersinarnya hati, qulub hati. Bersinar hati, bercahaya hati bil dzikri wal istighfar. Dengan dua itu apa? Zikir dan istighfar. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kita menjadi kuat silahnya. Silah itu apa? Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan kuat dalam beribadah pada Allah. Semoga nanti Ramadan kita sudah bisa punya makom. Ibadah itu bukan kewajiban.
kewajiban lagi, bukan berguna kewajiban lagi rasanya, tapi sebuah kebutuhan untuk bermunajat kepada Allah. Bukan, kenapa kamu selalu wajib waktu? Kalau sholat, kalau sholat wajib, ya itu benar tidak salah, tapi itu makom awal. Makom yang tinggi apa? Ya Bilal, arifna bis sholat. Bilal, tenangkan jiwa kita dengan sholat. Kebutuhan untuk ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makom yang lebih tinggi. Dan kita harus seperti itu, maka diperbanyak al-dzikru wal istighfar. Pikir pagi, bikin sore, bacaan Quran, dan yang sunahkan dibaca terus. Itu jam sekalian, jadi adalah persiapan yang sangat oke dan penting. Apalagi ya kita harus merancang Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sekarang berpikir, saat keluarga mungkin perlu mengadakan musyawarah menjelang Ramadan. Bune, reku baju kapan, gitu ya. Pokoknya aja 10 hari terakhir. Sesuk ya Pak, sesuk. Begitu masalahnya. Tapi kalau jangan sampai upayakan 10 hari terakhir itu jangan sibuk dengan dunia. Itu terancam. Yang kerjanya selama ini kerja keras, membanting tulang, mungkin perlu dikurangi banting tinggal ringan sehingga kuasa punya. Itu dirancang supaya nanti enak. Yang apalagi yang mungkin mau menghatamkan Al-Quran berapa kali, dirancang masjid-masjidnya. Ayo mulai Ramadan ini kita tadarus yang serius. Mohon maaf ya, tadarusnya masjid-masjid negeri kita atau wilayah kita ini kebanyakan tadarus yang kurang maksimal. Karena apa? Saya mau orang cuma mau siji, lihat ini ngarepan. Gue sesuai keserutan, so, tenang yo. Nah, kalau jalan berkeluaran, kemudian keluar. Kayak begitu nggak Pak di masjid kita? Nah, ya itu sampai lumayan juga tidak dibaca kan bagus. Tapi alangkah bagusnya tak harus itu kumpul orang 10, 9, 8 baca, disimak, gentian gitu, sajus. Ada orang yang pintar sehingga nanti dibenahi maksudnya, soalnya dibenahi, gunanya dibenahi, ngelengkungnya. Bukan kai daun tapi kai daun bilang aja itu bagus itu, harusnya begitu. Nah itu maka menjadi majelis yang sangat luar biasa yang Nabi bersabda bersama qaumun bi'idznillah yang luna kitab Allah di dalam kumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajari isinya, kecuali akan memberikan as-sakinah, Allah dengan rahmat, malaikat mengelilinginya, dan Allah menyebut orang-orang itu di depan malaikat. Ini kalau bisa dirancang masjidnya di masjid tadarus tulang, yang itu Nabi kalau lakukan bersama malaikat Jibril alaihissalam. Beliau biasanya kalau Ramadan sekali kapan, kalau Ramadan menjelang beliau wafat, harusnya 2 kali kata bersama malaikat Jibril. Dirancang, mari kita rancang. Pribadi saya harus berusaha menghatamkan Quran di bulan Ramadan minimal sekali, bisa 2 kali. Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu semalam khatam, itu harus pelan. Tiru Imam Syafi'i sehari semalam 2 kali khatam, tinggal itu sopo dari. Saya penting bagaimana saya tidak pernah meninggalkan baca Quran di bulan Ramadan. Yang tiru santri Jalur Syahid nanti biasanya belum boleh pulang sebelum khatam 2 kali selama 13 hari. Memang santri kan fokusnya pondok itu kudu rampung. Kita kan fokusnya banyak banget. Tapi tidak mari kita bukan bersubuh kan. Bersubuh ini kita cek di masjid baca Quran karena ada hadis kan apa yang itu ahlukum, apakah nggak bisa berbagi-bagi di dalam masjid ke masjid lalu apa ayak roa
dia baca, oh ya alama atau dia pahami, artinya tafsir tadarus ayat ini kita bila azza wa jalla, dua ayat Al-Quran saja khairun lahu minna qafaini kaumawaini, itu nilainya melebihi hadiah 2 ekor unta kumu-kumu. Ya kalau satu unta itu 20 juta berarti kan nilai belajar 2 ayat, nilai baca 2 ayat di masjid itu melebihi nilai mendapat hadiah uang 40 juta. Kira-kira ada pengumuman nanti Ramadan kedua Masjid Asoba akan beri hadiah masing-masing datang 1 juta rupiah. Kira-kira masjid kamot apa enggak? 1 juta aja ora kamot. Iki mau 40 juta ya ramai. Lu terus semakin baik semakin banyak. Nah, ini kita harus semangat. Nanti kita kalau bisa sampaikan ba'da subuh setelah zikir mau Quran di masjid baru pulang. Kalau kuat sampai akhir tadi sekalian sholat syukur, jadi sampai jam sampai syukur bagus lagi. Dan kita kuat itu luar Ramadan begitu, kalau dalam Ramadan yang Allah lipat kan. Wah, ini buat sekalian jangan sampai bulan yang Allah berkahi ini terlewat begitu saja dengan tidak maksimal. Disiapkan tadi ya, disiapkan supaya 10 hari terakhir itu untuk bisa malamnya itu hidup untuk sholat, untuk baca Quran, untuk sedekah, karena lagi pahalanya dasar sekali. Baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran itu sudah 19 kebaikan kali 10 190 kebaikan kali 30 kali 1000 kayak gitu ini kalau kita sampai kelewat kan sayang sekali tapi ya Allah ternyata umat Islam ini masih perlu berguna banyak. Boro-boro pikir akan modal soalnya agel pasar yang dekat ini pasar apa itu Tompen itu paling poso sama saya lebih teh ada nggak? Ada ya kan, aduh ini benar ini kamu dalam kita. Ya moga kita berusaha supaya kebaikan yang kita ketahui ini kita sudah perlu keluarkan dengan keluarga kita. Mereka justru istighfar yang banyak karena sebenarnya yang membuat saudara kita ini tidak terbuka hatinya karena kebaikan potongan. Saya tanya kita ini Allah, kok saya takui moso. Kenapa? Hatinya keblebet kotoran dosa itu sehingga nggak bisa merasakan kabur teman. Maka harus dipertobat. Istighfar sih oke mas. Sekarang istighfar sih oke, berarti nggak bisa terima kebaikan. Itu aja sekalian kurang lebih beberapa yang berdasar untuk kita bisa lakukan agar Ramadan yang semoga kita sampai ke Ramadan nanti betul-betul kita bisa maksimal meraih pahala dari Allah Taala sebagai bekal kita, karena memang untuk ini kan dunia nyari bekal akhirat. Kita perbanyak bekal kita agar mengulang mawazinu bahwa fi syatir radiyah. Jangan sampai man khaffat mawazinu bahwa hawiyah bahwa programnya narun hamiyah, yang sedikit amal kebaikannya banyak dosanya, kembalinya ke neraka hawiyah, yaitu api yang naudzubillah. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu